Halo semua, perkenalkan nama lengkap saya Apolinar Senaratabe, biasa dipanggil Indra. Saya dari kelas C, program studi pengelolaan hutan jurusan Kehutanan, Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil hutan bukan kayu. Jenis hasil hutan bukan kayu yang saya pilih adalah jenis tanaman cengkeh. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai hasil hutan bukan kayu, yaitu tanaman cengkeh. Hasil hutan bukan kayu adalah semua hasil hutan selain kayu yang dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi. Hasil hutan bukan kayu dapat berupa hasil hutan nabati maupun hasil hutan hewani. Beberapa contoh hasil hutan bukan kayu antara lain hasil hutan nabati seperti rotan, bambu, madu, getah, buah-buahan, tanaman obat-obatan, dan lain-lain. Hasil hutan hewani seperti satwa liar, sarang burung walet, madu lebah, dan lain-lain. Manfaat hasil hutan bukan kayu seperti sebagai sumber pendapatan dan mata pencarian masyarakat sekitar hutan, bahan baku industri, dan sumber pangan, serta obat-obatan. Definisi cengkeh. Cengkeh adalah tanaman rempah-rempah yang berasal dari Maluku, Indonesia. Bagian yang dimanfaatkan dari tanaman cengkeh adalah bunga kering yang disebut dengan cengkeh. Secara lebih rinci, cengkeh memiliki definisi sebagai berikut. Nama ilmiah dari cengkeh yaitu Syzygium aromaticum. Nama lokal yakni cengkeh. Deskripsi tanaman merupakan tanaman perdu atau pohon kecil yang dapat tumbuh hingga 10-20 meter tingginya. Memiliki daun yang berbentuk lonjong, berwarna hijau tua, dan mengandung minyak atsiri. Bunga cengkeh berbentuk kencup, berwarna merah muda, dan akan mengering menjadi bunga cengkeh yang berwarna coklat kehitaman. Yang berikut manfaat dari tanaman cengkeh. Cengkeh memiliki banyak manfaat, antara lain 1. Rempah-rempah dalam masakan. Cengkeh sering digunakan sebagai bumbu dan rempah-rempah dalam berbagai masakan, seperti kari, rendang, dan masakan tradisional lainnya. Cengkeh memberikan aroma dan rasa yang khas pada masakan. Yang kedua, bahan baku industri rokok. Cengkeh merupakan salah satu bahan baku utama dalam pembuatan rokok kretek di Indonesia. Cengkeh memberikan aroma dan rasa khas pada rokok kretek tersebut. Yang ketiga, bahan baku industri minyak atsiri. Minyak atsiri cengkeh diekstrak dari bunga cengkeh yang kering. Minyak atsiri cengkeh memiliki banyak kegunaan seperti dalam industri parfum, kosmetik, dan obat-obatan. Yang keempat, obat-obatan tradisional. Cengkeh memiliki sifat antiseptik, analgesik, dan antiinflamasi. Cengkeh dapat digunakan sebagai obat tradisional untuk mengatasi masalah pencernaan, sakit gigi, dan berbagai keluhan lainnya. Yang berikut syarat tumbuh dari tanaman cengkeh. Yang pertama, iklim. Suhu optimal rata-rata yaitu 20-30 derajat Celcius. Curah hujannya 1.500 sampai 3.000 mm per tahun. Yang kedua, tanah. Tanah harus subur, gembur, dan memiliki drainase yang baik. Yang ketiga, ketinggian. Dapat ditanam di dataran rendah maupun dataran tinggi. Yang berikut proses budidaya cengkeh. A. Pembibitan. Cengkeh diperbanyak melalui biji atau stek. Biji cengkeh disemai di persemaian selama 3-4 bulan. Bibit siap ditanam saat tinggi mencapai 30-40 cm. Yang ke B. Penanaman. Jarak tanam cengkeh sekitar 8-10 meter. Lubang tanam dibuat dengan ukuran 60 x 60 x 60 cm. Bibit ditanam pada awal musim hujan. Yang ke C. Pemeliharaan. Pemeliharaan meliputi pemupukan, penyiangan, dan pengendalian hama penyakit. Pemangkasan untuk membentuk tajuk yang baik. Yang ke D. Pemanenan. Pemanenan cengkeh dapat dipanen saat berumur 4-5 tahun. Panen dilakukan dengan memetik bunga cengkeh yang telah mekar. Bunga cengkeh kemudian dikeringkan untuk mendapatkan cengkeh kering. Produksi cengkeh di Indonesia merupakan produsen cengkeh terbesar di dunia. Sentra produksi cengkeh di Indonesia antara lain seperti Sulawesi,
Sulawesi Utara, Maluku, dan Jawa Timur. Produksi cengkeh Indonesia pada tahun 2020 mencapai 90.000 ton. Kesimpulan, secara keseluruhan, cengkeh merupakan salah satu hasil hutan bukan kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan banyak manfaat, sehingga budidayanya terus dikembangkan di Indonesia sebagai produsen terbesar di dunia. Sekian dari saya, terima kasih.